Oke Mas Helmi, mengenai kabar yang viral ini kan konten kreator Willy Salim ini kan seperti apa sih menanggapinya terkait ramai banget pandangan Mas Helmi sendiri seperti apa melihat terkait apa ayam apa sih namanya daging dimasak 200 gram dalam 15 menit itu cepat habis, mungkin pandangan dari Mas Helmi seperti apa? Ya, menurut saya sangat patut kita sesalkan ya. Kebetulan saya baru saja dipilih jadi ketua Asosiasi Kreator Konten seluruh Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi yang beginilah yang harus kita tertibkan, yang beginilah yang harus kita edukasi. Apalagi para influencer ini ya, para kreator konten kan banyak anak-anak muda yang kadang-kadang berebut mencari AdSense, berebut untuk menambah follower, subscriber tanpa memperhitungkan dampaknya demikian luas. Nah, kali ini yang jadi korban itu adalah mungkin jutaan orang ya yang tersakiti, tersinggung hanya dari sebuah konten kreator yang tidak pernah diduga begitu. Saya pikir Willy Salim juga tidak menduga hasilnya seperti itu. Jadi tadi terus terang dia udah mendatangi saya, ya diinisiasi oleh Rian Virgo yang papanya Bobby Saputra yang kebetulan orang Palembang juga. Jadi ya saya terima dengan niat baiknya Willy Salim untuk menemui saya, karena saya tuh banyak juga mendapatkan pengaduan dari masyarakat Palembang ya, baik yang di Palembang maupun yang di rantau gitu. Mereka tersinggung, mereka nggak terima tuh, karena gambaran tentang Palembang itu nggak begitu. Orang Palembang tuh nggak begitu. Palembang itu adalah kota tertua. Palembang itu adalah dulu pusat kerajaan Sriwijaya terbesar, banyak orang sukses di sini dan sebagainya. Jadi gambaran yang digambarkan dari videonya tragedi ya daging hilang itu yang dibuat oleh Willy Salim, menurut saya membuat ramai juga tuh netizen yang nggak ngerti apa-apa ya, tahu-tahu ngelit membuat caption Palembang hama, Palembang rakus, Palembang maling, Palembang tidak bisa diatur, stereotyping yang membuat orang Palembang banyak sakit hati. Padahal kami ya orang-orang senior ini udah bekerja demikian keras untuk membangun city branding Palembang sehingga menjadi seperti ini. Lihat loh, Palembang itu rata-rata iklan ya, banyak sekali iklan-iklan dari produk itu kalau menggambarkan Nusantara start dari Jembatan Ampera. Bayangkan tuh, karena berhasil kita ya, untuk dulu kita bangun dengan saya terlibat dalam proyek-proyek itu, menjadi IO dari opening closing PON Palembang 2004, kemudian saya juga IO dari opening closing SEA Games gitu, dan kemudian saya bikin event-event banyak, visit musi dan sebagainya ya, membuat beberapa kali pertunjukan, dan tiap kali saya tampil saya selalu mengatakan bahwa saya berasal dari Palembang yang sangat saya banggakan. Dan di samping upaya-upaya lain ya dari banyak konten kreator orang Palembang banyak juga tuh. Tadi pagi saya lihat Felix Xiao komen, kemudian Hat Gumai komen, dan banyak sekali yang lain gitu yang membuat saya pikir ini saya harus speak up gitu ya. Jadi oke, start. Baik, nggak apa-apa, baik, ini kan wawancara. Kan bukan untuk konten. Oh, pertanyaannya banyak. Iya, nggak apa-apa. Kan kadang-kadang udah jawab. Ya. Jadi ini kan bukan untuk 3 menitan. Jadi saya sampaikan kepada Willy Salim bahwa dia mengaku atau tidak ini setting atau tidak, tapi di dalam videonya yang minta maaf itu ya tidak terlihat ada ketulusan juga gitu. Dan dia bilang dia minta maaf, tetapi ini karena dia kurangnya persiapan. Nah, kurang persiapan itu artinya dia tidak memperhitungkan dampak-dampaknya ke depan. Saya bilang kalau kita kurang persiapan, itu biasanya kalau kita bisnis akan gagal. Kalau gagal, yang merugikan diri sendiri nggak apa-apa. Ini kegagalannya adalah menyakiti jutaan orang. Ini menjadi persoalan. Sampai gubernur aja ngomong kok. Jadi menurut saya ini tidak bisa ditolerir ya. Nomor 2, saya nggak mau. Saya ini kan juga dulu pemain reality show ya, membuat uang kaget, bedah rumah, termehek-mehek, tak ada yang abadi, mata-mata, nikah gratis, itu juga saya yang buat.
Ya kita setting itu. Setting itu dalam arti nanti adegannya akan begini, nanti ada begini. Tapi kita matang loh settingannya itu. Ini settingannya tidak matang. Betul ya. Kenapa harus dibuat rendang yang kita tahu masaknya 6 jam, 8 jam? Kenapa nggak pindang? 1 jam kelar. Kenapa nggak pempek misalnya? Yang lebih ikonik untuk Palembang dan lebih cepat akan bisa dibagikan. Ya, kalau dia start jam 7 atau 7.30 habis berbuka, ini matangnya itu bisa sahur loh. Ya, gimana nggak bikin chaos, baunya kemana-mana dan ditinggal. Ya, ditinggal. Ada yang mengatakan 10 menit, 15 menit, ada yang 30 menit, ada yang mengatakan bahwa dia pamitnya ke toilet, ternyata dia di mobil makan-makan. Itu gak ada persoalan. Yang jelas ini begitu ditinggal. Salah kalau barang kita ditinggal diambil orang. Kalau kita meninggalkan barang di satu tempat terbuka, banyak orang, diambil orang, yang salah itu yang meninggalkan. Ya, penjagaannya nggak ketat, cuman ada 2 orang polisi. Ya, tidak ada juga apa gimana gitu. Ya, jadi menurut saya, ingat gak ya dulu Bang Napi, acara CTI. Kejahatan itu terjadi bukan saja karena niat, tetapi karena adanya kesempatan. Sadar atau tidak sadar, settingan atau tidak, Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Nggak bisa disalahin. Saya pikir, saya bilang sama Willy, ya apapun, ya di kota manapun kamu lakukan itu pasti akan terjadi. Mas Helmi gimana menanggapi, kan dia juga sudah dilaporkan ya oleh para konten creator, dan banyak sekali yang menyindir dia, bahkan Chef Arnold gitu kan. Bobon, Chef Arnold itu kan menyindir, katanya gak mungkin itu masak dalam 3 jam gitu. Ya memang. Nah itu mungkin melihatnya seperti apa terkait sampai di akhirnya dilaporkan gitu. Ya kalau dilaporkan tidak kan hak masyarakat ya. Ya saya cuma sebagai tokoh masyarakat dan saya ketua asosiasi kreator konten hanya memberikan nasihat. Karena ini kan anak muda ya, masa depannya luas sekali. Ya masih banyak sekali. Dia kan TikToker hebat lah. Saya ngajak dia, gimana kamu ini pikirkan ini kan damage es bindang, bahwa bubur sudah tumpah nih, ya tidak bisa lagi diperbaikin gitu ya. Jadi bagaimana ke depan dia untuk memperbaikin kesalahan-kesalahan ini ya. Kalau minta maaf mbok ya yang lebih tulus lah. Ya katakan ini adalah kegagalan. Semua orang juga pernah salah ya. Tapi ada yang bisa memaafkan. Kalau saya memaafkan, ya saya maafin. Saya sebagai ketua asosiasi, ya kewajiban saya untuk melakukan pembinaan itu. Tapi kalau ternyata ada konten kreator lain di Palembang kayak Bintang Layo dengan yang lain gitu mengadukan dia polisi, itu juga hak mereka. Ya semoga semua kita mendapatkan hikmah dari kejadian, kita pastikan ini tidak terjadi lagi. Ya baik di Palembang maupun di kota-kota yang selanjutnya. Saya katakan boleh bikin konten sekreatif apapun, seaneh pun apapun boleh, tapi jangan merugikan, jangan menyakitin hati orang. Nah, ini banyak public figure selain Mas Helmi speak up, mungkin menyayangkan terkait sikap Willy Salim. Salah satunya yang paling vokal itu Chef Arnold. Nah itu Bobon juga mungkin speak up. Semuanya mungkin public figure ikut speak up. Mungkin melihat seperti ini gimana sih? Ya sama lah, saya melihat Bobon, Chef Arnold gitu kan para senior yang sudah perhitungkan. Jadi kita nggak bisa cuma membuat yang heboh aja, ngejar aksen, ngejar followership, ya ngejar subscriber dengan mengorbankan orang lain. Chef Arnold aja kan sama kayak saya. Ini settingan, pribadi saya settingan. Ya memang sengaja supaya itu daging diambil, ya direbut gitu, ditinggal. Kan sudah bilang ditinggal, salah kita. Ya kalau barang kita ditinggal diambil orang, salah. Enggak lah, yang salah itu adalah yang yang meninggalkan. Jadi menurut saya ya semoga kita belajar banyak ya, berpikir sebelum bikin konten, mari kita berpikir. Nah ini tadi pertemuan tadi apa aja sih Mas Helmi yang jadi poin pertama sampai dia mungkin jadi poin-poin yang dari dia sampaikan? Ya dia minta maaf, mau belajar ke depan. Ya dia mau belajar ya, dan saya memberikan yang tadi nasihat, hati ya, apalagi dia sebagai TikToker nomor 1 lah atau apa ya, konten creator mungkin yang terbanyak, ya hati-hati, apalagi dia masih muda ya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat itu menjadi inspirasi banyak orang ya. Tapi inspirasi itu jangan lupa, inspirasi itu ada inspirasi baik, ada inspirasi yang tidak baik.
Tapi Mas Helmi ini menurut si Willy menyampaikan ke Mas Helmi sendiri itu settingan atau bagaimana Mas? Saya nggak nanya karena saya yakin kalau ditanya saya settingan. Oh itu dari Mas Helmi itu. Kalau Dari saya. dari Dia pandangan mengaku Mas nggak Helmi. ada gunanya. Ini udah kejadian. Apa gunanya dia mengaku ini settingan ini tidak? Kalaupun tidak settingan, dia sudah melakukan keteledoran. Sudah keteledoran. Yang paling fatal itu sekarang dia tinggal. Dia tinggal dengan tidak pengamanan yang ketat. Saya paham riot teori ya. Riot teori itu teori kerusuhan. Satu orang ngambil, yang lain ikut ngambil. Satu orang nimpuk tuh yang lain ikut nimpuk. Itu menurut saya dia sengaja atau tidak, settingan atau keteledoran dampaknya sama dan udah terjadi. Berarti dari garis besar ini Mas Helmi kecewa. Kecewa, tapi kita tahu ya bahwa ini anak muda ya. Ya semua orang pernah salah, saya juga demikian. Yang penting ke depan. Tetapi lagi-lagi saya juga menghargai kepada orang-orang Palembang yang juga masih sakit hati, masih tersinggung. Tapi ini sudah kejadian. Mari kita ambil hikmahnya ya. Mungkin juga orang-orang di Palembang, wali kota, terutama Ratu Dewa yang baru saja terpilih, Pak Herman Deru yang baru terpilih. Mari kita lebih rapi lah ya. Kalau ada kegiatan itu, nah ini satu fakta nih. Saya bilang kamu dapat izin. Dia bilang dia udah dapat izin dari Kapolda. Ada surat yang nggak ada, cuma lisan. Nggak bisa saya bilang gitu. Nggak bisa. Nah ini fakta baru nih, yang saya dapatkan dari dia. Bahwa dia tidak ada izin. Izinnya itu lisan dari Kapolda. Itu pengakuan dari Willy Salim. Saya bilang ke depan kamu nggak bisa begitu. Lebih rapi lah ya. Jangan hentikan kamu bantu orang, jangan hentikan, tapi ya lebih rapilah, lebih sadar bahwa kalau apapun yang kita lakukan itu ada dampaknya bagi orang, dampak baik maupun dampak yang tidak baik. Dia kemarin bagi-bagi bantu orang miskin, ngasih handphone, that's good. Ya, kan tidak ada yang dirugikan. Kalau ini sudah ada yang dirugikan. Saya paham terhadap reaksi-reaksi yang ada. Bagi Mas Helmi sendiri ada imbauan nggak sih untuk para influencer itu, Sure. konten-konten kreator yang Terutama anak-anak muda. orang muda yang Sure. ingin bikin konten gitu, Ya, biar sure. nggak seperti ini tuh tidak terjadi. Apa sih poin dari Mas Helmi? Ya, saya bilang sahabat saya Gita Wirjawan itu bilang bahwa dunia ini menjadi kacau, ya. Lanjut Mas Helmi terkait tadi. Apa tadi pertanyaan? Terkait dari Mas Helmi sendiri ada himbauan nggak Oke. sih? Mungkin terutama untuk para Kreator, konten kreator anak atau muda. anak muda yang ingin bikin konten gitu seperti itu. Ya, jadi saya sebagai ketua Asosiasi Kreator Konten seluruh Indonesia ingin betul menghimbau ya kepada para kreator konten, tolonglah ya, nggak bisa kita sebebas-bebasnya mengkritik orang, mereview masakan orang sampai membuat tokonya tutup atau warungnya tutup. Tolonglah ya, lebih memikirkan dampak dari konten yang kita buat, apalagi ada unsur-unsur lain tuh ya, unsur pemerasan, unsur karena nggak suka, karena dendam atau apa. Jadi mari kita membuat konten-konten yang sehat, mari kita membuat konten-konten yang positif. Bangsa ini memerlukan konten-konten seperti itu. Indonesia itu terlalu bebas, semua orang ngomong apa, ada hate speech ya, ada ujaran kebencian ya, ada fitnah, ada framing, ada hoax, ada false truth. Waduh, jadi tolonglah kita perlu kesejukan. Bangsa ini sedang membangun, ya jangan mengatasnamakan kebebasan. Ya memang sosial media itu tidak ada diatur ya, tidak ada dewan persnya, tidak ada undang-undangnya, walaupun kita itu sekarang sedang menuju itu ya. Terbukti bahwa pendirian Asosiasi Kreator Konten seluruh Indonesia itu diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif tuh, EKRA. Satu pengakuan yang luar biasa. Mari kita bertanggung jawab. Kita bebas banget loh. Negara lain tidak sebebas kita. Cina itu kalau flexing kena take down tuh dan kena hukuman. Ya Australia, negara yang sangat liberal itu 16 tahun ke bawah enggak boleh bermedsos. Ya kan, Amerika juga sangat ada aturannya ya. Kalau konten-konten yang untuk orang dewasa dia akan tanya umurmu berapa. Jadi ada aturan. Kita ini belum ada aturan. Untuk inilah asosiasi ini dibentuk. Ayo mari kita bangun Indonesia ya untuk hal-hal yang lebih baik. Karena dari sosial media kita bisa apa saja, kita bisa membantu
ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, Mas Helmi mungkin ini tanya deh. Dari aduan orang-orang Palembang, kronologi sebenarnya itu gimana sih? Mungkin pasti banyak DM kan ke Mas Helmi, mungkin cerita dari mereka sendiri gitu. Ya begitulah mereka. Mereka mengatakan banyak sekali ya. Saya bilang settingan atau tidak, yang jelas kesalahan sudah terjadi. Kerusakan terhadap reputasi Palembang dan orang-orangnya itu sudah terjadi. Ya. Jadi saya nggak mau berdebat situ karena saya juga tidak di situ, tapi berlaporan bahwa ya itu ya kenapa masaknya rendang sih? Ya. Apa sih maunya dari warga Palembang setelah permintaan maaf itu? Dari mereka udah puas, ibaratnya bisa dibilang mungkin puas atau enggak sih, atau bisa menerima terkait permintaan maaf ini? Saya tidak ke sana ya. Mereka cuma ngadu minta saya memberikan nasihat, memberikan pembelajaran kepada Willy. Ya, dan dikatakan bahwa kita sudah dihina. Ya, saya sih sebagai pesan udahlah, mari kita cooling down ya. Boleh hatinya panas, tapi mari kita membuat sesuatu langkah ke depan. Mari kita membuatnya. Tadi ada beberapa orang yang kepengen membuat lebih besar ya, lebih besar dari yang dilakukan oleh Willy, 200 kilo ya, termasuk tadi Willy, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Saya bilang ya lakukanlah yang terbaik lah ya. Jadi jangan juga sementara di Palembang, orang Palembang lagi heboh, dia masih berkonten ria gitu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini anak muda lah, umurnya 22 tahun. Berarti nama Palembang nih gara-gara itu sempat citranya buruk ya Mas? Ya di mata netizen nggak juga lah, semua orang tahu lah, ini kota tertua kok. Ya jadi walaupun ini kan masalah feeling ya, masalah perasaan, menurut saya sih ya mari kita ya sama-sama menggilima lah. Ya petugas keamanan, perizinan, saya pikir harus diketatin lah. Jangan mentang-mentang kehadiran seorang konten kreator besar dan kemudian banyak hal yang dilupakan. Bapak-bapak kepolisian gitu, mari kita mengambil lima. Ini bukan kejadian pertama yang di Benteng Kota Besar yang merupakan plaza ya dari kota Palembang gitu. Mari kita tertibkan agar di situ aman ya, mengurangin juga premanisme dan sebagainya. Karena kita percaya Palembang kota yang sangat luar biasa, kulinernya ya, tradisinya ya, Sungai Musinya. Ayo kita bangun, mari kita belajar mencari hikmah ya, belajar dari apa yang sudah terjadi. Oke, cukup.